Kalau kalian ada budget 10 M untuk beli rumah baru, stop. Jangan mutusin sebelum melihat rumah ini. Rumah yang akan kita review hari ini lokasinya di area Citraland, Surabaya Barat. Untuk klasternya sendiri itu dekat banget dengan jalan yang akan dibuka nantinya, yaitu JLLP, Jalur Lingkar Luar Barat. Nah, untuk rumahnya sendiri teman-teman itu dibangun di atas lahan 300 meter dengan lebar 12, panjang 25 meter. Dan di dalamnya sudah dilengkapi dengan 4 kamar tidur plus 1 kamar pembantu. Rumah ini menganut gaya arsitektur minimalis kontemporer yang dipadu dengan industrial. Nah, bisa dilihat dari finishing pagernya yang terbuat dari besi tempa, dan juga untuk finishing carportnya ini terbuat dari batu alam andesit. Nah, untuk carportnya sendiri bisa nampung 2 mobil, dan untuk garasi dalamnya bisa nampung 2 mobil. Begitu naik lantai 2, sebelum masuk ke main entrance-nya sudah disambut oleh 2 bidang yang dibalut oleh marmer finishingnya. Yang sebelah sini marmernya lebih cerah, dan yang ini marmernya warnanya lebih gelap. Dan untuk motif marmernya sudah bupes semua ya teman-teman. Dan ini kalau istilahnya itu marmernya itu namanya Black Panther. Sebelum masuk ke ruang utama sudah disambut oleh satu aksesoris yang terbuat dari akar pohon sehingga menambah kesan homey ya untuk rumah ini. Nah, di sisi sebelah sini ada partisi yang terbuat dari rooster, menambah kesan pencahayaan dan juga sirkulasi udara yang masuk tanpa hambatan sama sekali. Nah, di sisi sini ini sebenarnya bisa dibikinkan pintu ya teman-teman, tapi kalau misalnya dibiarkan seperti ini juga nggak apa-apa. Dan finishingnya ini terbuat dari konkrit supaya senada dengan lantainya dan memberikan kesan adem dingin ya. Nah, begitu masuk lebih dalam lagi, di sisi sebelah kiri saya ada taman kering dan juga sudah dilengkapi dengan bench konkrit, sehingga kalau misalnya mau ada tamu atau teman-teman mau duduk di sini menikmati udara, menikmati pencahayaan, itu enak banget. Partisi antara ruang di luar dan ruang utama ini menggunakan YKK Finish Good. Nah, ini tebal banget ya teman-teman, dan ini benar-benar kokoh, kedap suara pastinya, dan menambah kesan mewah untuk rumah ini. Begitu masuk di main area ini luasannya cukup besar ya, cukup lega. Nah, yang membuat benar-benar enak untuk ruangan ini adalah karena ada void yang tingginya kurang lebih sekitar 14 meter. Ini sudah di finishing dengan aksen kayu. Nah, di belakang saya ini bisa dibuat untuk ruangan kumpul-kumpul bersama keluarga ya. Di sini ada sofanya, di situ bisa tempat TV, dan di samping situ adalah kamar utama di bawah, ukurannya cukup lega, sudah dilengkapi kamar mandi dalam. Di area sini ini adalah akses untuk menuju ruang servis, kamar pembantu, dapur, dan juga garasi dalam. Ini adalah ruangan pantry, dan di sini bisa dibuat island. Dan di sisi sebelah sana ada satu kamar depan yang sudah dilengkapi dengan kamar mandi dalam juga. Nah, ini lega, memang nggak selega kamar utamanya, tapi enak banget sih. Karena apa? Di sini sudah ada panoramic window yang menghadap ke depan rumah. Ini sudah ada kamar mandi dalam. Sebelum naik lantai 2, aku tertarik membahas tentang spesifikasi daripada tangganya. Nah, untuk lantai tangganya sendiri, ini sudah di finishing oleh granital yang warnanya lebih gelap daripada ruangan utamanya. Nah, untuk pegangan handle-nya di sisi sebelah sini sudah menggunakan finishing kaca temper. Dan di sisi sebelah sini sudah handle-nya sudah finishing kayu dan dilengkapi dengan permainan lampu sehingga menambah kesan cantik dan mewah. Naik ke lantai 2, sudah ada 2 kamar dan 1 ruangan belajar, dan juga ada 1 ruangan santai. Nah, di sebelah sisi sini ini adalah kamar yang di lantai 2 tapi posisinya di depan. Nah, sudah dilengkapi dengan kamar mandi dalam dan speknya juga sama seperti kamar yang di bawah. Nah, tapi yang membedakan adalah di jendelanya. Ini jendelanya panoramic window-nya ini gede banget, dari floor to ceiling itu mentok ya teman-teman, maksimum banget. Pencahayaan pasti dapat, udara pasti kalau dibuka ini enak banget, dan view-nya langsung di depan rumahnya. Nah, untuk kamar mandinya ini finishingnya juga mewah, besar, ukurannya sama dengan yang di bawah.
Begitu keluar dari kamar yang di depan tadi, di sini ada satu ruangan, memang ukurannya nggak begitu besar. Ini bisa dibuat untuk ruang santai, taruh sofa kecil di sini, ataupun untuk main PS bersama dengan keluarga. Nah, di sini juga ada satu ruangan, ini bisa dibuat untuk ruangan tempat belajar, ataupun untuk office, untuk perpustakaan kecil, dan juga untuk kebutuhan lainnya bisa ditaruh di sini. Nah, di belakangku ini ada kamar utama yang luasannya benar-benar lega banget. Tapi sebelum masuk ke dalam, di sini sudah disambut oleh pintu dengan spek yang tinggi yang terbuat dari kayu merbau, dan juga sudah dilengkapi dengan smart door lock untuk semua kamar utama, baik di lantai 2 maupun di lantai 1. Nah, begitu kita masuk, gede banget ya. Nah, ini bisa ditaruh untuk ruang tidurnya di sini, terus untuk ruang TV-nya nanti teman-teman bisa taruh di sini. Dan pada saat siang hari, ini pencahayaannya bisa masuk dari dua sisi sebelah sini untuk samping dan juga di depan. Dan ini sudah pakai panoramic window yang lumayan tinggi. Nah, kita berjalan di area sini, ini adalah ruang wardrobe, tinggal dikasih partisi aja. Dan juga kamar mandi dalamnya sudah high spec ya, sudah dilengkapi dengan shower juga. Masuk ke area outdoor lantai 2, di sini ada satu ruangan balkon yang lumayan panjang, dan di belakang saya ini ada satu area yang namanya rooftop patio, bisa digunakan untuk ruang santai bersama dengan keluarga, ataupun kalau misalnya kalian mau barbecue, ataupun bisa direnovasi untuk jadi ruangan, bisa aja. Nah, rumahnya keren banget kan? Nah, kalau misalnya kalian mau private viewing, bisa hubungi Felix di nomor di bawah ini. Oke, see you.